Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para sahabat, teman-teman dari Aceh sampai Sulawesi Utara. Terima kasih banyak kehadirannya dari jauh-jauh untuk kita syukuran 10 tahun UCSA. Saya mulai dengan majalah ilmiah populer, Discover. Majalah ini di tahun 2020 mempublikasi hasil riset. Bisa kita baca di Google, judulnya itu. Bahwa ia mengabarkan ada link, ada korelasi yang kuat sekali antara mereka yang membaca puisi, yang membaca fiksi, dengan tumbuhnya rasa empati. Judulnya cukup kentara, cukup keras judulnya itu, bahwa How Reading Fiction Increase Empathy and Encourage Understanding. Jadi ini hasil riset menunjukkan perbedaan cukup signifikan. Dalam statistik itu ada polanya, bahwa mereka yang membaca fiksi umumnya lebih peka secara sosial, lebih kuat empatinya, dan lebih kuat rasa pengertiannya. Nah, link antara sastra dan rasa empati ini sebenarnya mengkonfirmasi saja dari aneka riset-riset sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa memang riset ini sudah terjadi berkali-kali, dikerjakan di banyak lembaga. Kita dapatkan insight di sini bahwa di era modern, membaca sastra bisa mengisi ruang spiritualitas. Itu ruang yang dulu diisi hanya oleh agama, sekarang ini juga ia bisa diisi oleh sastra. Untuk menajamkan rasa sosial kita, moral kita, di samping agama dan budi pekerti, juga bisa dicapai dengan membaca sastra. Itu hasil riset, dan itu penting, terutama untuk konteks zaman kita, di mana keberagaman dan juga pembelahan masyarakat di beberapa tempat terjadi semakin dalam. Hanya dengan tumbuhnya rasa empati, tumbuhnya pengertian yang membuka toleransi, maka lebih mudah terbentuk keakraban warga negara. Nah, itu temuan dari majalah Discover. Masalahnya, juga hasil riset, sastra semakin tidak dibaca. Juga bisa kita lihat di Google, itu Washington Post di tahun 2015, besar sekali judulnya Poetry Going to Extinct. Puisi akan segera menjadi makhluk langka. Ia membuat data ini dari hasil riset tahunan yang dibuat oleh National Endowment di Amerika Serikat. Jadi di Amerika itu ada badan yang dibiayai pemerintah, National Endowment. Setiap tahun ia melakukan survei dalam rangka demografi Amerika, tapi juga di sana diselipkan berbagai pertanyaan untuk merekam pertumbuhan budaya di sana. Ditanya di sana Bapak Ibu sekalian, apakah tahun lalu Bapak dan Ibu membaca minimal 1 buku saja? Ada juga pertanyaannya, membaca minimal 1 buku sastra saja, atau lagi membaca 1 buku puisi saja. Apa yang terjadi? Itu ada datanya di New York, di Washington Post itu. Sejak tahun 92 sampai akhirnya 2012 yang dinyatakan di sana, clear trennya itu. Jadi bukan temporary, ini permanen. Bahwa pertama, masyarakat semakin tidak membaca buku. Dari tahun 92 itu 58% menyatakan ya, saya membaca minimal 1 buku. Tahun 2012 tinggal 48%. Yang membaca puisi, yang mengatakan iya saya membaca puisi minimal tahun lalu 1 buku puisi saja, itu hanya 6,7%. Itu
Itu data ya, yang diyakini akurasinya karena Natural Endowment bertahun-tahun. Nah, LSI dan NJA juga menyelenggarakan survei menanyakan hal yang sama kepada publik, dan hasilnya juga sudah kita publikasi ya, yang menyatakan ya kami membaca buku itu ada sekitar 24%, yang menyatakan kami membaca minimal 1 buku sastra 12%, ya. Yang menyatakan kami membaca buku puisi minimal 1 saja itu sekitar 6, sekian persen datanya. Lalu digali lagi, jika membaca coba sebutkan nama pengarang dan bukunya. Yang hafal hanya 3%. Tidak data itu kita melihat situasi seperti yang dibilang oleh Washington Post, puisi dalam bentuk yang konvensional menuju kepada kepunahan. Dan dalam sejarah, kalau kita baca sejarah seni, banyak sekali seni-seni yang hebat zaman dulu hilang dia. Karena itulah dia menjadi berita yang kokoh sekali, yang kuat sekali di Washington Post. Tapi pada saat yang sama diberitakan juga film-film semakin banyak ditonton. Film-film semakin digemari. Nah, dari data ini orang berpikir bahwa kebutuhan individu untuk melihat dan membaca, merenungkan apapun yang memperkaya hidupnya tak pernah mati. Kebutuhan individu untuk hiburan tak pernah mati. Yang terjadi bentuknya bergeser. Ya. Dari buku berubah menjadi audio visual. Karena itu kita melihat banyak sekali muncul provider untuk film-film seperti Netflix, Apple TV, Disney Plus, HBO Go, dan bahkan Indonesia pun ini yang tiket.com, GoPlay juga membuat itu. Jadi kita melihat tren yang terjadi sekarang ini, kita hidup di zaman di mana terjadi perubahan yang mendasar dari teks ke audio visual. Dan ini tren yang permanen, dan orang bilang itulah hukum evolusi, survival of the fittest. Mereka yang tidak membaca tren dan tidak menyesuaikan diri, seperti ditunjukkan dalam sejarah, akan tergilas dan punah. Bahkan makhluk sebesar dinosaurus sekalipun, yang minta ampun besarnya, punah dia. Ya. Karena dia tidak sesuai dengan zamannya. Nah, jadi itulah setting sosial yang membuat kita berpikir, oh demikianlah yang terjadi di dunia seni sekarang ini, di mana kita hidup, yang orang bilang di zaman history in the making. Sejarah sedang disusun ulang, begitu banyak hal yang berubah, begitu banyak datang hal yang baru yang tak kita ketahui. Puisi esai itu juga ikhtiar kita sebenarnya untuk ikut kembali mempopulerkan puisi ke tengah gelanggang. Itu ikhtiar kecil kita, sebuah ikhtiar yang kecil, tapi kita tahu dia ada di arah yang benar. Karena kita menciptakan itu juga dengan renungan, karena saya seorang periset, saya pun pasti membaca apa yang menjadi tren dunia, dengan cara yang kita bisa, sekecil apapun, minimal kita arahkan kepada tren itu. Nah, kita lihat beberapa hal yang kita kerjakan di puisi esai. Pertama, sengaja kita pilih topik-topik yang menjadi isu zamannya. Jadi puisi esai itu memang dia berada di setting sosial, isu-isu yang menjadi isu zamannya, isu diskriminasi, isu hak asasi. Tapi sekali lagi itu hanya settingnya saja. Yang kita tekankan kemudian adalah drama personalnya itu. Seperti sapu tangan Fang Yin, settingnya adalah kerusuhan di Indonesia, tiba-tiba kaum sipit mata, tak tahu apa-apa, seorang wanita diperkosa hanya karena sipit mata. Tapi kita ceritakan setting sosial itu, kerusuhan sosial itu hanya sebagai latar saja. Yang lebih banyak di sana kita gali adalah drama pribadi Fang Yin. Ia tak mengerti politik, tiba-tiba ia diperkosa, dan ia marah sekali kepada Indonesia. Dia bersumpah, saya tak akan pulang ke negeri ini. Sampai akhirnya ke Amerika, dia berobat secara psikologis, dan ia melihat Indonesia yang berubah. Barongsai mulai dimainkan lagi, menteri dari sipit mata jadi menteri, kaum sipit mata jadi menteri, sehingga akhirnya dikatakan dia ingin pulang ke Indonesia. Ia berubah secara psikologis, dan ia katakan
aku dilahirkan di negeri itu, dan aku ingin dikubur di negeri itu. Itu drama individual yang mau kita angkat, tapi settingnya adalah setting sosial untuk isu yang semua kita tahu, yaitu kerusuhan di Jakarta. Jadi pertama Puisi Essay sudah mencoba untuk mendekatkan kembali puisi kepada publiknya dengan membawa isu-isu sosial yang menjadi anak zamannya. Kedua juga kita lakukan dengan bahasa yang mudah. Karena juga tanpa kita tahu di publik luas itu, banyak sekali mereka tidak bisa paham itu tentang kerumitan bahasa yang untuk ukuran para penyair itu bahasa yang tinggi, dan memang itu bahasa yang tinggi ya. Tapi ternyata untuk sampai pada memahami lekak-leku bahasa yang tinggi itu membutuhkan pengalaman literer sendiri. Orang awam tak akan banyak tahu itu. Ya. Karena itu juga waktu kita membuat lomba kritik sastra kalangan SMA, umumnya mereka ketika mengomentari puisi esai dimulai dengan itu. Ini bahasanya mudah, bisa kami mengerti, berbeda dengan puisi-puisi yang lain yang agak lama kami memikirkan maknanya itu. Jadi hal kedua yang Puisi Essay kerjakan adalah memudahkan bahasa, karena kita ada pada filosofi itu. Bagi kita keindahan bahasa adalah jika ia mudah dikomunikasikan. Nah, hal ketiga juga kita kerjakan di Puisi Essay, kita berikan catatan kaki di puisi itu, karena kita ingin puisi ini ia memfiksikan realitas. Maka jadilah ia sejenis historical fiction, ya. Satu peristiwa yang ada yang sebenarnya lalu difiksikan, dan apa yang kita dapat dari puisi esai dalam bentuknya yang paling maksimal, di samping kita dapatkan drama sebagaimana didapatkan di puisi-puisi lainnya, karena ia menggambarkan sebuah potongan sejarah, kita pun belajar sejarah di sana. Jadi dari puisi esai kita dapatkan dua hal, keindahan kisahnya jika dia indah, tapi itu formatnya disediakan, dan juga kita dimungkinkan juga belajar sepotong sejarah di sana, belajar peristiwa yang sebenarnya di sana, karena memang ia diangkat dari ibu kandungnya realitas sosial yang real. Itu hal ketiga yang kita kerjakan di puisi esai, dan mereka mendekatkan kembali puisi ke tengah gelanggang. Hal keempat, kita pun mulai membaca itu bahwa ini tren di mana teks berubah menjadi audiovisual, maka banyak sekali dari puisi esai yang kita jadikan video-video animasi, bahkan juga sudah ada film-film yang kita buat di sana. Ya. Kalau kita buka di YouTube itu, ketik saja di sana itu karya terpilih di JA, ada 83 video yang semuanya itu animasi dari aneka puisi-puisi esai pendek itu. Jadi sudah kita kerjakan sekarang ini berbagai ikhtiar karena kita membaca tren. Kita kembali ingin mempopulerkan puisi yang gelanggang dan semboyan kita berbalik dengan Hari Anwar yang bukan penyair, silakan ambil bagian. Jadi itu ikhtiar kita dengan puisi esai. Jika kita memahami ini, kita tahu bahwa ada great minds, ada desain besar di balik ini, bahwa ini pastilah dibuat oleh mereka yang sudah membaca tren zamannya dan mencoba merespon sesuai dengan kemampuannya, sekecil apapun. Nah sekarang puisi esai sudah 10 tahun. Apa yang kita lihat dan apa yang kita capai dalam 10 tahun ini? Banyak yang kita lihat, tapi saya buatkan saja 5 step pentingnya. Pertama yang paling penting adalah buku puisi esai sudah sekitar 150 buku. Semua bukunya bisa dilihat, bisa diakses di internet, dan sangat jarang sekali satu komunitas dalam usia 10 tahun melahirkan 150 buku. Ya. Berarti rata-rata 1 tahun itu dia ada 15 buku, berarti habis setiap bulan itu terbit buku puisi esai. Dengan kuantiti sebanyak itu, kita tak bicara kualitasnya, kuantiti sebanyak itu, ini pastilah gerakan yang memang diniatkan seniat-niatnya itu. Ya. Kedua juga yang kita capai 10 tahun ini, sudah ada web puisi esai yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat juga di web itu, puluhan buku sudah dalam bahasa Inggris.
apalagi jika ditambah dengan video-video yang menjadi wahana berikutnya puisi esai, yang di bahasa Inggriskan itu udah lebih dari 100 karya puisi esai. Sudah banyak sekali yang di bahasa Inggriskan itu. Jarang pula terjadi buku-buku dari satu genre yang dicobakan, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris lebih dari 100. Jadi itu bukan hal yang kecil. Ketiga juga, yang kita capai 10 tahun ini, terbentuk pula komunitas puisi esai ASEAN yang aktif. Kita sudah kerjakan webinar setiap bulan, dan juga ada itu lomba-lomba puisi esai ASEAN itu. Kak Fatin jadi saksinya bahwa saya tak tahu apa-apa soal itu. Jadi pasti banyak yang bilang bahwa dia ini pasti behind the gun ini. Dia ngatur semuanya, jangan-jangan hadiah ASEAN buat dirinya pun dia pula yang ngatur itu. Kak Fatin saksinya, saya nggak tahu apa-apa soal itu. Tiba-tiba dapatkan satu penghargaan. Saya tidak tahu kalau dari pemerintah, saya kira swasta tadinya. Tiba-tiba juga Kak Jasni Markan itu bikin satu gedung, ada ruangan puisi esai namanya. Terus saya tidak tahu juga itu. Nggak ada uang 1% pun dari saya. Dan tiba-tiba muncul pula gagasan dia, ada anugerah dari NIJA, jatuh belakangan itu. Dan minta izin saya, bro, boleh nggak pakai ini? Oh, saya bilang dengan senang hati. Tapi di Kak Fatin saksinya, itu benar-benar tidak dari saya. Dengan melihat itu, apa yang saya renungkan, saya katakan, puisi esai sudah sampai pada yang disebut tipping point. Tipping point itu satu kondisi di mana kuantitasnya sudah sedemikian rupa sehingga selanjutnya ia menjadi organik. Sebelum tipping point, ada mobilisasi di sana. Ada marketing yang saya kerjakan di sana. Itu pastilah. Ini era di mana orang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Untuk dapatkan itu harus ada satu level marketing, mobilisasi secara sengaja. Tapi ketika lewat tipping point, ia menjadi organik dan dia berjalan sendiri. Ada saya melihat itu, begitu banyak orang mengenal Prakasa, termasuk juga di Singapura, Bro Anwar juga jadi saksinya. Saya tak tahu menahu itu orang Singapura itu bikin buku puisi esai, nggak ada hubungan dengan saya, tak ada juga biaya dari saya. Kita Bro Anwar memberikan satu teks saja, bro, ada teman dari Singapura bikin puisi buku. Oh, saya bilang, mana bukunya? Di-share, saya baca ya. Jadi kita melihat sudah mencapai satu tipping point. Ya. Jadi itu hal ketiga yang penting lainnya adalah sudah ada satu kegiatan komunitas puisi esai yang aktif. Keempat yang tak kalah pentingnya selama 10 tahun ini, puisi esai sudah menjadi kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah menjadi kata baru di sana. Tak ada yang menyenangkan dari seorang penulis, ya, dari komunitas, jika ia bisa menyumbang satu kata baru, memperkaya kamus. Itu jarang sekali terjadi. Mungkin di era awal, takdir al-Subhana banyak sekali menyumbangkan kata-kata baru, tapi itu era ketika bahasa Indonesia belum terlalu mapan. Tapi di era ketika bahasa sangat mapan sekarang ini, sangat jarang sekali komunitas bisa menyumbangkan satu kata yang kemudian oleh kamus itu menjadi kata baru. Nah, kita sudah mencapai itu. Nah, kelima yang tak kalah dahsyatnya, kita diundang oleh panitia Nobel. Ya. Banyak pro kontra banyak pro kontra terjadi, kita baca di media sosial, nggak ada yang percaya nih, masa iya komunitas puisi esai diundang panitia Nobel. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita dapatkan di sini adalah berarti bahkan lembaga tertinggi yang dianggap tertinggi dalam pemberian hadiah sastra dunia sudah melihat puisi esai. Dia melihat web kita, ini pastilah kerja yang serius karena ada 150 buku di sana. Yang bahasa Inggris sudah 100 lebih di sana, mustahil kalau ini bukan komunitas yang serius. Nah, karena itulah, datanglah itu surat ini meminta komunitas puisi esai mencalonkan seseorang, dan tak salah juga jika waktu itu saya yang dicalonkan. Terima kasih banyak juga. Karena saya yang dicalonkan, akhirnya Bro Irsad muncullah dengan tulisan itu, dengan satu pertanyaan, mengapa hanya Pram dan Denny J.A. yang dicalonkan, dan terjadilah kemudian pro kontra itu. Ini 10 tahun puisi esai. Lalu pertanyaan, what next? Apa yang akan kita buat berikutnya?
Nah, ini 3 hal yang akan kita buat berikutnya. Mungkin di luar ini akan ada yang lain lagi. Pertama adalah kita akan membuat mungkin ini pertama di dunia serial film yang semuanya berdasarkan puisi esai. Sudah ada 34 puisi esai dari 34 provinsi yang berisi local wisdom dari provinsi masing-masing, dan kita tambahkan di sana drama-drama individunya, kita tambahkan di sana eksotik dunia timur, dan namanya serial catatan dari timur, kisah-kisah masyarakat pasca kolonial. Ini akan menjadi film pertama di dunia serial yang semuanya berdasarkan puisi esai. Skenarionya 2 tahun kita buat itu, ya. Berganti-ganti supervisi dari Salman Aristo, ya, juga dia peraih Piala Citra, ya. Berganti lagi dengan yang lain, terlibat banyak sih, termasuk Mbak Deno terlibat, ya. Itu 7 orang nggak salah, ya, Mbak Deno, ya. 2 tahun kerja itu selesailah dia menjadi 34 naskah jadi film yang semuanya berdasarkan pada puisi esai. Yang dari Aceh, dari puisi esainya Mbak Deno, ya, saya sudah baca, bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa keluar nanti ini di Netflix atau di HBO Go, dan orang akan melihat kita termasuk yang pertama membaca tren ketika terjadi history in the making. Dari teks berubah menjadi audiovisual, kita membawa puisi menjadi film. Dan puisi esai punya potensi itu, kan berbeda dengan puisi biasa. Puisi esai ini panjang sekali, berbabak-babak, ada di sana plot yang memang seperti cerpen yang dipuisikan, sehingga lebih mudah untuk menjadikannya sebuah kisah yang bisa difilmkan itu, ya. Saya upayakan tahun ini minimal 1 atau kalau bisa 2 sudah jadi itu film itu. Kedua, yang juga kita buat dan ini juga jarang terjadi, sedang saya renungkan, akan saya buat dana abadi buat puisi esai. Wow. Jadi mungkin pada waktu saya akan tak lagi di sini, teman-teman juga tak lagi di sini, tapi dana abadi puisi esai itu akan terus menghidupkan puisi esai 1000 tahun lagi. Saya teringat kepada Alfred Nobel sebelum ia mati. Ini Alfred Nobel ini ilmuwan yang memberikan hadiah Nobel itu. Ya, dia merenung di sana karena pernah satu kasus tiba-tiba dia diberitakan mati, tapi sebenarnya mati bukan dia, yang mati itu kakaknya. Namun dia kaget, itu berita di koran begitu kenceng, judulnya pedagang kematian itu sudah mati. Dia kaget itu, ya. Itu dia temukan itu dinamit yang menggelegar itu, yang dalam pikiran dia itu dinamit itulah yang membuat gunung-gunung bisa dipecahkan, ya. Kemudian jalan bisa dibuat di sana menembus terowongan gunung. Tapi oleh orang banyak, oleh politik, dinamit itu dijadikan alat untuk perang. Akibat banyak sekali orang mati karena dinamit yang bentuk tubuhnya itu minta ampun hancurnya karena dinamit itu. Dan akibatnya Alfred Nobel pun kaya raya. Dan orang bilang telah mati dengan nada yang senang sekali, pedagang kematian itu. Dan orang senang, ya. Dia kaget, dia nggak duga kok namanya seburuk ini, ya. Sampai akhirnya dia panggil keluarganya, dia katakan buat apa saya ini menemukan banyak hal, tapi nama saya buruk. Karena itu saya niatkan uang saya niatkan untuk menjadi dana abadi, untuk diberikan hadiah kepada mereka pejuang kemanusiaan di bidang sains, termasuk juga di bidang akhirnya perdamaian dan sastra. Nobel sudah mati 120 tahun yang lalu, tapi hadiahnya terus hidup sampai sekarang. Apa sebabnya? Salah satunya karena ada dana abadi. Ada endowment itu. Nah, saya pun meniatkan itu, sedang saya susun, bahwa pada waktunya saya akan umumkan, ini dana abadi untuk puisi esai, saya boleh mati, tapi dana ini akan hidup terus, dan ia akan terus menghidupkan komunitas puisi esai. Ya. Itu hal kedua yang akan saya kerjakan. Ya. Hal ketiga yang saya kerjakan, saya membaca sejarah komunitas. Baik itu komunitas yang bersandar pada agama, ataupun yang sekuler, mereka memiliki ritual yang menjadi bonding dari community itu. Dalam Islam ada Lebaran, ada setiap tahun kita jumpai itu. Ada Natal, yang sekuler itu ada Thanksgiving Day, ada Hari Kemerdekaan. Itu hari-hari, masa-masa yang setiap
tahun datang, dan itu memperkuat bonding dari community. Maka saya akan menciptakan ke depan ini bulan puisi esai yang akan ada setiap tahun. Di tahun itu, bulan puisi esai itu kita buat kegiatan yang semarak, ya, yang intinya adalah silakan teman-teman membaca isu sosial di lingkungan masing-masing, terutama isu-isu yang mengganggu hak asasi manusia. Tuliskanlah itu dalam puisi esai. Jadi ke depan nanti akan kuat brandingnya bahwa puisi esai ini ekspresi cara bertutur kita secara lain yang lebih menyentuh, mengabarkan kondisi hak asasi manusia yang kita alami. Setiap bulan kita kerjakan itu, dan itu akan menjadi bonding dari komunitas kita itu. Pada waktunya, ini komunitas akan dinilai. Ternyata beginilah cara komunitas ini dibangun. Ya. Dia hidup panjang sekali, kan ada vision di sana, ada leadership di sana, dan ada dana di sana. Ya. Ini orang bilang 3 in 1, mustahil kita membuat community tanpa 3 itu. Tanpa gagasan yang kuat sesuai dengan zamannya, tanpa leadership yang tangguh, ya, yang tahan dibanting apapun, dia lurus saja ke alam semesta itu. Nggak dia surut itu, ya. Dihujat kayak apapun, kita bilang terima kasih, karena hati dia tegak lurus langsung ke alam semesta. Ya. Dan kemudian juga ada dana yang cukup untuk membuatnya hidup. Ya. Jadi itu contoh kita dalam membuat komunitas. Nah, lalu berikutnya, ini apa arti semua ini? Ya. Apa arti semua ini, behind semua technicalities ini? Nah, inilah yang jauh lebih besar, bahwa kita ingin membangkitkan kesadaran generasi. Untuk kita tahu bahwa kita ini hidup di zaman yang jauh lebih besar dibanding zaman Takdir Ali Sabana, di zamannya Rendra, zaman Arda Anwar. Di zaman yang lebih besar ini harus juga lahir ikhtiar yang lebih besar. Kita tak mau sekedar mengulang-ulangi, mengikuti apa yang dibuat oleh penyair lain. Ya. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang lebih besar. Nah, kita melihat di luar kita begitu banyak orang-orang yang sudah menyumbangkan sesuatu yang baru. Lalu apa yang disumbang oleh sastrawan? Kita melihat para ilmuwan. Di zaman ini nggak pernah terjadi sebelumnya, ilmuwan sudah sampai kepada DNA editing. Mereka bisa kotak-katik DNA itu. Ya. Tiba-tiba lahir sekarang kuda yang lebih cepat dan kuda yang lebih kuat. Dan itu digunakan dalam balap kuda. Karena dia edit DNA-nya itu. Dan dia pun sudah sampai pada satu kesimpulan, pada waktunya bayi pun sudah bisa kita edit. Nanti orang tua ditanya, ibu bayinya mau lebih mirip Einstein atau lebih mirip Beethoven? Ya. Karena bisa dikotak-katik DNA-nya itu. Nah, kita melihat ilmuwan sudah menyumbangkan itu di zaman ini. Ya. Para triliuner, ya, yang juga dengan teknologi tinggi, juga menyumbangkan sesuatu yang baru yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba ada Elon Musk, ada juga Jeff Bezos, dia menyediakan tamasya keluar angkasa untuk individu yang mau. Ya nggak pernah terjadi, tiba-tiba kita dapat kesempatan pergi keluar angkasa hanya untuk merasakan ketika gravitasi nol. Orang hanya belajar di sana, balik ke bumi lagi kita. Ya. Hanya setengah jam di luar angkasa sana, hanya merasakan gravitasi, dan balik lagi ke bumi. Zaman dulu hanya yang bisa begitu hanya pemerintah. Ya. Tapi sekarang swasta sudah bisa seperti itu. Nah, kita melihat, ini para triliuner, para ahli teknologi juga sudah menyumbangkan sesuatu yang baru di sana. Para bisnismen juga begitu. Ya. Yang menyumbangkan satu online trading, tiba-tiba zaman berubah. Segala hal bisa dikutak-katik secara online, kita pun bisa makan, bisa pesan apapun secara online. Ya. Begitu banyak disumbangkan oleh kalangan bisnismen, juga politisi, ya. Juga menyumbangkan hal yang baru, nggak pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba Hillary Clinton mengumumkan, saya maju menjadi capres, cukup dari Twitter. Dulu itu di zaman-zaman dulu, ini hanya bisa dikatakan dalam konferensi pers yang besar sekali. Sekarang ia katakan dalam Twitter. Jadi kita lihat ilmuwan, bisnismen, politisi menyumbang sesuatu yang baru di zaman ini. Lalu apa yang sastrawan sumbangkan di zaman ini? Apa kita hanya ikut-ikut saja yang diulang-ulang oleh Takdir Ali Sabana, oleh Arda Anwar? Kita ikut saja di sana. Nah, ini kita mulai dengan spirit bahwa tidak, kita hidup di zaman yang lebih besar. Karena itu juga minimal ada ikhtiar kita menyumbangkan sesuatu yang juga lebih besar
Minimal itu kita ikhtiarkan. Sesuatu yang kita anggap baru. Nah, Puisi Esai lahir dari spirit ini, dari kesadaran generasi bahwa kita hidup di zaman yang jauh lebih besar. Karena itu generasi kita minimal harus juga ada ikhtiar membuat sesuatu yang berbeda. Apakah tercapai atau tak tercapai, itu adalah perjuangan. Dalam agama ada istilah istihad itu orang bilang kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Kita juga kerjakan istihad budaya. Jika benar bisa tercapai ini mimpi kita ini, insya Allah pahalanya 2. Seandainya pun salah nggak tercapai, minimal pahalanya 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi.